Cerita di balik kisah jatuhnya istana kerajaan Aceh Darussalam ke tangan Belanda. Terdengar kabar bahwa tentara Belanda datang dari arah timur dan tidak datang dari arah utara sebagaimana perhitungan rakyat Aceh. Kabar ini mengejutkan karena kubu-kubu pertahanan akan diserang dari jurusan sayap dan akan jatuh satu persatu. Kabar pun bermacam-macam tersiar di istana, dan mata-mata Tengku Nek turut membesarkan kabar bohong dan menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat Aceh. Di pantai di Mukim 26 berlabuh 60 buah kapal lebih tentara Belanda yang dihinggapi penyakit sehingga tidak berlabuh di daratan. Tetapi ini ditafsirkan sebagai tipu muslihat. Melihat banyaknya tentara Belanda, banyak ule balang yang telah menyerah dan menjadi sahabat Belanda. Malah di ibu kota sendiri sudah banyak yang hendak berkhianat. Nama Jaksa Agung Kadi Malikul Adi sendiri disebut-sebut. Kabar yang sampai ke istana yang tidak jelas itu membuat para pemimpin dan panglima perang berang. Mereka mengadakan persiapan dan mengubah siasat. Kecurigaan terhadap Tengku Kadi Malikul Adi memang benar. Untuk mencegah ia berkhianat, maka rumahnya yang berisi naskah sejarah kerajaan Aceh dibakar. Memang benar, Tengku Kadi bermaksud akan lari ke pihak Belanda. Tetapi orang ini surut dari maksudnya setelah rumahnya terbakar dan seluruh arsipnya terbakar habis. Sultan menerima dua surat dari jenderal Belanda. Surat pertama mengusulkan damai dengan syarat mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh. Surat kedua meminta supaya perang dihentikan secara peradaban internasional. Suatu usul yang gila. Demikian pendapat umum di Istana Aceh. Dengan kafir kita tidak boleh berunding apalagi tentang cara-cara berperang. Belanda mengirim Mas Sumo Widikjo, seorang peranakan Jawa yang pernah berjasa pada Belanda dalam perperangan Bali dan Bone. Kini ia menjadi pengantar surat Van Swieten karena Tengku Nek merasa enggan menjadi perantara. Pengantar surat ini ditahan oleh Panglima Polim, dibawa ke Lungbata. Di sana Mas Sumo Widikjo menemui ajalnya. Surat jenderal Belanda pun tidak berbalas. Akibat insiden Mas Sumo Widikjo ini menyebabkan Van Swieten berang. Ia memerintahkan supaya kampung-kampung di pantai Pidi dihancurkan dan rakyatnya diserang. Inilah pembalasan Belanda atas pengkhianatan Tengku Pakai Pidi yang menurut keterangan mata-mata Belanda telah menyuruh membunuh Mas Sumo Widikjo. Kelak 2 tahun kemudian Pakai Pidi menyerah kepada Kolonel Wigger van Koorsum dan ternyata Tengku Pakeh ini tidak bersalah. Sebagai gantinya kerugian karena kampungnya dibakar, ia diberi hadiah 5.000 gulden. Berkat mata-mata Tengku Nek merasa, maka diketahuilah di mana letak istana dan jalan mana yang harus ditempuh untuk mengepungnya. Van der Heyden mendapat kehormatan besar karena jasanya merebut keraton. Setelah pertempuran sengit berlangsung, barisan Aceh yang terkepung harus mundur dan istana jatuh ke tangan Van der Heyden. Tetapi istana sudah ditinggalkan oleh Sultan dan para menterinya serta ulama-ulamanya. Turut prihatin bila naskah yang dibakar berisi syair, hikayat, atau mengenai sejarah Aceh. Namun bila isinya mengenai surat perjanjian atau yang mengandung rahasia, tentu memang lazimnya dibakar. Jatuhnya istana yang kini diganti menjadi nama Kutaraja oleh Belanda, yang berabad-abad lamanya berdiri dengan megah sebagai lambang kerajaan yang besar, adalah peristiwa bersejarah bagi Belanda. Pada pohon yang setinggi-tingginya di depan istana dikibarkan bendera triwarna, dan dari dalam istana terdengar trompet meniup lagu Wilhelmus. Penduduk kota Blitar di Jawa
telah mengumpulkan uang sebesar 800 gulden untuk dihadiahkan kepada satuan yang pertama-tama menancapkan bendera Belanda di Istana Aceh. Tapi hadiah yang dikumpulkan oleh penduduk Blitar itu tidak dihadiahkan kepada satuan-satuan saja, melainkan disetor pada fond penolong anak-anak serdadu yang tewas dalam melakukan kewajibannya. Sementara Raja William III dari Nederland memerintahkan supaya meriam-meriam yang direbut dari istana dibuat bintang-bintang baja yang akan dihadiahkan kepada serdadu-serdadu pribumi yang memperlihatkan keberaniannya. Medali-medali dari meriam berbahan perunggu itu dileburkan untuk dijadikan medali kehormatan bagi 4 ofisir beragama Islam dari 4 legiun pribumi, yaitu Legiun Mangkunegaran, Legiun Pakualaman, Barisan Bangkalan, dan Barisan Sumeneb dari Madura.